Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan sediaan farmasi. Yang pertama yaitu perencanaan kebutuhan sediaan farmasi, yaitu terdapat metode perencanaan. Yang pertama, metode ABC. Nah, metode ini mengklasifikasikan item obat berdasarkan kebutuhan dananya. Ada kriteria A, yaitu obat dengan jumlah biaya 70% hingga 80% untuk pengadaannya, dan jumlah stok sebanyak 15%. Untuk kriteria B, obat dengan jumlah biaya 15-25% untuk pengadaannya, dan jumlah stok sebanyak 30%. Untuk kriteria C, obat dengan jumlah biaya 5-15% untuk pengadaannya dan jumlah stok sebanyak 55%. Nah, kelebihan dari metode ABC ini yaitu menyajikan informasi tentang biaya relevan dalam pengambilan keputusan manajemen, mampu mengidentifikasi dan menghilangkan non-value added activities, mampu memberikan informasi yang tidak menguntungkan dari suatu lini produk, memberikan informasi biaya yang lebih akurat berdasarkan atas adanya suatu aktivitas tertentu, menyajikan laporan biaya-biaya yang lebih akurat dan lebih informatif. Adapun kekurangan dari metode ini adalah metode pelaksanaan yang kompleks, memakan waktu yang lama dan mahal, belum lagi proses pengumpulan data dan entry data membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Metode ABC mengabaikan beberapa biaya dari analisisnya. Biaya yang terabaikan tersebut meliputi biaya iklan, promosi, dan riset. Selanjutnya yaitu metode Venn. Metode ini mengelompokkan obat berdasarkan kepada dampak tiap jenis obat pada kesehatan. Ada kategori V, yaitu vital, wajib ada, dan life saving. Untuk kategori E, yaitu esensial, bekerja pada sumber penyakitnya. Selanjutnya, ada kategori N, atau non-esensial, yaitu sebagai obat penunjang atau mengatasi keluhan ringan. Kelebihan dari metode ini adalah mengurangi kemungkinan kekurangan stok tepat sasaran, mengatur modal dan pemasukan agar seimbang. Kekurangannya, rawan terjadi masalah di hulu dan harus memiliki supplier yang lancar mengirim barang. Selanjutnya yaitu metode analisis evaluasi. Yang pertama, ada metode konsumsi. Metode konsumsi ini berdasarkan analisis data konsumsi obat di tahun sebelumnya. Kelebihannya, mudah dilakukan dan data akurat, tidak butuh data penyakit dan standar terapi. Jika data konsumsi dicatat dengan baik, tidak ada perubahan preskripsi dan kebutuhan relatif konstan. Kekurangan dari metode konsumsi ini adalah memakan waktu lebih banyak, aspek medik pemakaian obat tidak dapat dipantau. Nah, berikut contoh perhitungan dari metode konsumsi. Dapat dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu metode epidemiologi. Metode ini berdasarkan pola penyakit yang paling sering muncul di masyarakat, data jumlah kunjungan, frekuensi penyakit, dan standar pengobatan yang ada. Kelebihan dari metode ini adalah perkiraan kebutuhan mendekati kebenaran. Standar pengobatan mendukung usaha memperbaiki pola penggunaan obat. Adapun kekurangan dari metode ini yaitu membutuhkan waktu dan tenaga terampil, data penyakit sulit diperoleh, perlu pencatatan dan pelaporan yang baik. Rumus dari metode epidemiologi ini yaitu kebutuhan per periode waktu sama dengan perhitungan standar pengobatan dikali lama kebutuhan ditambah safety stock dan dikurangi sisa stok. Berikut contoh perhitungan dari
Metode epidemiologi. Selanjutnya, yaitu metode kombinasi, yaitu kombinasi metode konsumsi dan metode epidemiologi. Perhitungan kebutuhan obat atau alat kesehatan yang telah mempunyai data konsumsi yang jelas, namun kasus penyakitnya cenderung berubah. Rumus dari metode kombinasi ini yaitu C kombinasi sama dengan kebutuhan rata-rata waktu ditambah perhitungan standar pengobatan dikali lama kebutuhan ditambah safety stock dikurangi sisa stok. Berikut contoh perhitungan dari metode kombinasi. Selanjutnya, pengadaan dan penyimpanan sediaan farmasi. Pengadaan. Pengadaan adalah proses penyediaan obat yang dibutuhkan oleh rumah sakit, apotek, dan unit pelayanan kesehatan lainnya melalui pembelian dari manufaktur, distributor, atau pedagang besar farmasi. Tujuannya yaitu merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui untuk mendapatkan perbekalan farmasi dengan mutu yang baik dan harga yang layak. Proses pengadaan itu yang pertama, pemilihan distributor yang sesuai. Nah, distributor yang sesuai dan valid ini untuk memastikan obat yang dibeli memiliki mutu yang baik. Selanjutnya yaitu ada surat pesanan. Jadi, proses pengadaan ini harus mencantumkan surat pesanan. Metode pembayarannya yaitu yang pertama ada konsinyasi, yaitu bentuk kerjasama antara apotek dengan perusahaan atau distributor yang menitipkan barangnya untuk dijual. Selanjutnya ada cash on delivery atau COD, yaitu pembayaran secara tunai yang dilakukan saat pesanan tiba di tujuan. Selanjutnya, ada kredit, yaitu pengadaan yang dilakukan dengan membayar kembali pada jangka waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya, penerimaan. Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, dan waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Penerimaan ini harus memperhatikan kesesuaian barang dengan surat pesanan. Lalu, pemeriksaan kondisi fisik, periksa kesesuaian waktu penyerahan barang, dan membuat berita acara penerimaan barang. Penyimpanan sediaan farmasi merupakan kegiatan agar sediaan farmasi aman dari kerusakan fisik maupun kimia sehingga mutu tetap terjamin dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Tujuan dari penyimpanan ini adalah agar mutu sediaan farmasi yang tersedia di fasilitas kesehatan dapat dipertahankan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyimpanan sediaan farmasi ini yaitu pertama, bentuk dan jenis sediaan. Yang kedua, kondisi yang dipersyaratkan dalam penandaan di kemasan sediaan farmasi, suhu penyimpanan, cahaya, dan kelembaban. Yang ketiga, mudah atau tidaknya meledak atau terbakar. Narkotika dan psikotropika disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, tempat penyimpanan sediaan farmasi tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi. Penyimpanan sediaan farmasi ini berdasarkan stabilitas, bentuk sediaan, farmakoterapi, FIFO, yaitu first in, first out,
Untuk obat yang datang pertama akan kadaluarsa lebih awal, maka harus disusun dan diletakkan di paling depan. Lalu ada FEVO, yaitu first expired, first out. Obat yang lebih awal kadaluarsa harus dikeluarkan terlebih dahulu. Selanjutnya, berdasarkan alfabetis, obat khusus, dan high alert.